Bante, izin bertanya Bante. Ini semalam kan kita ada cerita-cerita sama kawan. Jadi tentang ke hutan, ke alam gitulah ceritanya. Jadi kan kita bilang kalau kita ke alam, bagusan kita sampai sana kita kan kayak minta izin gitulah ya. Minta izin kita ke sana niatnya gimana. Sama sepanjang perjalanan kan kita melakukan pelimpahan jasa. Jadi ada satu teman katanya gini, dia bilang bagusan kita jangan melakukan pelimpahan jasa karena nanti makhluk kan tahu kita pelimpahan jasa ikut kita pulang gitu ceritanya Bante. Nah, ini saya mau tanya emang ceritanya gimana gitu ya kan? Pergi ke alam artinya tempat yang hutan, kebun begitu ya. Banyak sekali pandangan-pandangan orang, terkhususkan dengan hal yang bersifat enggak bisa diketahui oleh panca indera secara umum. Seperti misalnya bawa patung atau bawa arca, entah apapun. Itu juga mereka sebagian takut nanti dihinggapi atau dimasuki dengan makhluk apa begitu. Sehingga kalaupun itu arca Buddha sekalipun, sebagian orang begitu tidak mau bawa ke rumah. Ketakutan. Ya, dan di situ bukan hanya arca Buddha saja, termasuk simbol-simbol yang lain. Arca dewa siapa, arca orang mulia siapa, semua arca. Ya, belakangan itu malah boneka ya juga dikultuskan seolah-olah itu sebagai yang bernyawa, dimandikan, di apa dan sebagainya. Kalau makhluk itu bisa masuk ke patung atau arca atau apa begitu, dan membuat orang yang di rumah itu menjadi ketakutan, mestinya yang namanya makhluk itu bisa merasuk, bisa masuk juga ke benda-benda yang lain di rumah. AC misalnya, di kulkas, atau apa namanya itu, rice cooker. Semua ada makhluknya semua. Kalau orang mau berpikir begitu, mau tinggal di mana? Menjadi salah kaprah. Dan sesungguhnya ya tidak seperti itu kita sebagai Buddhis mengerti makhluk-makhluk. Agama Buddha bukannya menolak keberadaan makhluk-makhluk itu, tapi tidak seperti yang orang-orang kita itu pikirkan secara umumnya, tidak seperti itu. Agak susah untuk menjelaskan memang keberadaan makhluk halus maksudnya ya dalam agama Buddha. Oleh karena ada beberapa jenjang pemahaman yang kita tidak tahu masing-masing itu punya pemahaman sudah sampai di mana, sehingga untuk dijelaskan yang jenjang mananya ya itu belum bisa dipatok, dipastikan. Terlebih ya yang mendengar bukan satu orang tapi banyak orang. Tidak usah khawatir saja dengan makhluk-makhluk itu. Kita melakukan patidhana juga bukan karena ketakutan. Melakukan sesuatu karena ketakutan itu bukan kebajikan.
melakukan sesuatu karena intimidasi juga bukan kebajikan. Kebajikan baru muncul setelah kita secara sadar oleh diri sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun punya niat, punya kehendak untuk melakukan hal yang mendatangkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan bagi diri sendiri dan bagi pihak lain. Jadi dengan berbuat bajik tertentu, nah supaya bebas dari ini itu dan sebagainya, ya dasarnya adalah dasar ketakutan. Ya memang di masyarakat itu sulit untuk melenyapkan yang namanya ketakhayulan. Sulit sekali. Kita merasa sudah Buddhis, ya, yang sudah semestinya untuk menghapus ketakhayulan, tapi hidup kita masih hari-hari diwarnai oleh ketakhayulan. Kalau hati kita punya meta, punya tata kebiasaan yang baik, punya kemurah hatian, sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk berada di mana saja itu hidup dengan nyaman tanpa ada gangguan baik yang dari makhluk halus maupun makhluk kasar. Walaupun faktor-faktor yang mungkin ada pada setiap orang itu kan tidak sama. Jadi kita juga tidak bisa mematok secara pasti seperti Bhante Moggallana dan sebagainya dan yang lain. Beliau dari sisi paramita ya bisa mencapai kesucian tertinggi arahata. Tapi buah karma lampau beliau, nah ya beliau diseterui oleh sekelompok orang. Akhirnya meninggal. Itu meninggalnya karena dibunuh. Kalau dipikir paramitanya untuk mencapai kesucian, apakah itu tidak berhasil guna? Ya sudah berhasil guna, tapi tidak mencakupi keseluruhannya. Tapi bagi seorang arahanta seperti beliau ya, setelah tingkatan kesucian arahata itu bisa dicapai, tidak ada hal yang penting lagi untuk digenggam, dicengkeram. Itu adalah contoh dari siapapun bisa terjadi. Pada siapapun bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan takut pada mereka yang kasar itu lebih logis daripada takut pada mereka yang halus, makhluk halus. Gak ada orang masuk ke rumah sakit karena ditusuk oleh makhluk halus. Gak ada barang dirampas oleh makhluk halus. Lapor ke polisi, ke pengadilan. Yang ada makhluk-makhluk ya, sesama yang bisa saling lihat satu sama lain, yang menjadi sumber masalah yang nyata. Tidak usah terlalu khawatir, tidak usah dibahas juga. Dibahas nggak ada ujungnya. Setan ada atau tidak, hantu ada atau tidak, nggak ada ujungnya. Hanya buang-buang waktu. Mengerjakan hal-hal yang patut dikerjakan masih sangat banyak. Jadi berbicara tentang hantu, tentang apa dan sebagainya,
Jangan pikir itu adalah pembicaraan yang sudah terkait, tercakup dengan pembicaraan seputar agama Buddha. Tidak. Agama Buddha tidak membahas atau menceritakan atau menjelaskan detail secara khusus, secara spesifik ya tentang hantu-hantu. Jadi kalau mau patidhana di biara ini ada makhluknya enggak? Yakin enggak makhluknya itu bagaimana? Tiap hari juga patidhana. Di rumah juga patidhana, di sawah juga patidhana, di mana juga patidhana. Nanti kalau terus dibayang-bayangi dengan cara berpikir yang negatif, itu menjadi tidak benar. Menjadi tidak benar. Sesuatu yang konyol. Satu sisi juga, meskipun melakukan patidhana, bukan karena ketakutan, karena ketakhayulan. Dari hati, ya seperti kita, keluar dari rumah, melihat siapa yang mungkin sudah tua, mungkin sepertinya sakit, ini itu, jalannya pelan-pelan. Nah, mungkin dia orang susah. Kita keluarkan dompet, kasih uang 100.000 atau 500.000. Oh, ini itu untuk pergi ke rumah sakit, berobat ya. Walaupun tidak tahu dia sakit apa. Sakit atau tidak juga tidak tahu. Tapi kelihatannya dia ya orangnya mungkin susah atau apa dan sebagainya. Itulah bentuk cinta kasih sudah. Yang nyata, dan itu tidak takhayul. Sudah nyata. Dan tidak perlu untuk didorong, digiring ke hal-hal yang bersifat takhayul juga. Sudah menjawab belum ya? Iya. Anumodana ya. Sabitiyo wiwacantu sabarogo winasatu.